ya, pada penyusunan ramuannya. Soalnya ada yang masuk ya. Ya. Nah, formularium atau formulasi ramuan obat tradisional Indonesia ini disusun berdasarkan pada gangguan kesehatan yang umumnya ditemukan di masyarakat. Jadi nanti kalau para mahasiswa akan membuat sebuah ramuan gitu ya, itu didasarkan pada kasus penyakit yang ada di masyarakat, atau ini nanti didasarkan dengan apa yang dimaksud dengan insidensi atau prevalensi, yang ini merupakan bagian dari ilmu epidemiologi ya. Jadi penyakit-penyakit yang paling sering muncul di tengah masyarakat ya, itu apa gitu ya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita menyusun sebuah formula atau ramuan itu mestinya didasarkan pada problem-problem yang dihadapi masyarakat kaitan dengan penyakit, lalu harus dicari atau dipahami patogenesisnya. Patogenesis itu adalah bagaimana proses terjadinya penyakit tersebut. Ini saya kasih contoh ya, jenis gangguan diantaranya kencing manis atau biasa kita kenal juga dengan istilahnya diabetes ya. Kemudian kencing batu atau kita sebut sebagai litiasis ya, sebagai litiasis atau batu ginjal ya. Kemudian sakit kepala ya, kemudian sakit kepala sebelah, kembung, nyeri hati, mencret, sembelit dan sebagainya. Ini contoh ya, contoh prevalensi atau kejadian yang terjadi di masyarakat. Jadi nanti dengan menggunakan logika seperti ini, maka kita mulai bisa untuk menyusun ramuan. Intinya ramuan itu yang akan kita susun didasarkan pada jenis penyakit yang dihadapi oleh masyarakat. Syukur-syukur adalah jenis penyakit terbanyak ya. Kata terbanyak itu mengandung makna penyakit tersebut paling sering terjadi gitulah ya. Seperti itu. Nah ini kalau kita lihat tren yang terjadi saat ini, dulu itu lebih banyak penyakit-penyakit infektif ya, penyakit yang disebabkan karena agen-agen infeksi ya, seperti TBC gitulah, meskipun sampai sekarang masih ya TBC ya. Kemudian ada lagi kusta dan seterusnya. Namun setelah atau masuk ke 2015 ini hampir 57% sekarang bergeser atau menjadi penyakit-penyakit yang disebut penyakit tidak menular, atau kita sebut dengan istilahnya itu PTM ya, penyakit tidak menular. Apa saja contohnya? Nah, di sini misalkan adalah kanker, diabetes mellitus, ya, stroke, jantung dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Jadi nanti kalau menyusun ramuan itu harus dimulai dari yang terbanyak kasus yang dihadapi. Seperti itu. Nah, contoh yang lain misalkan ini kasus yang terkait dengan ramuan untuk menambah nafsu makan. Berarti ini ada masalah yang bersangkutan, mungkin nafsu makannya turun gitu lah. Kemudian pada perawatan ibu hamil. Ini juga contoh kasusnya atau kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian perawatan pra atau pasca persalinan. Biasanya nanti ramuan-ramuannya yang terkait dengan ini misalkan untuk mempercepat nifas, misalkan yang pasca persalinan itu. Kemudian perawatan bayi, lalu perawatan anak.
pelancar ASI. Ya, ini pada ramuan yang terkait dengan gizi ibu dan anak. Kemudian ramuan yang terkait dengan penyakit menular. Ini contohnya HIV/AIDS, ya, malaria, TBC, sakit kuning atau hepatitis. Jadi nanti kalau misalkan kasusnya seperti ini, berarti para mahasiswa harus bisa mencari dulu patogenesisnya atau bagaimana terjadinya penyakit tersebut. Itu ya. Jadi penyakit itu kejadiannya seperti apa atau terjadinya bagaimana. Kemudian ramuan yang terkait penyakit tidak menular. Tadi sudah saya contohkan tadi ya, gambar di depan tadi. Seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, tadi diabetes, kemudian berat badan berlebih, kanker atau tumor. Selanjutnya adalah ramuan terkait dengan perilaku atau sanitasi higienis ya. Ini seperti penyakit kulit, pengusir nyamuk, mencret, batuk, tipes. Berikutnya, ini, jadi yang tahapan pertama ini, Pak Kin ingin menjelaskan meracik atau meramu sebuah untuk keperluan formula atau menyusun formula ramuan itu harus dimulai dari meracik mengetahui kepatogenan atau patogenesisnya, bagaimana terjadinya suatu penyakit yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga mencari mencari ramuannya itu bersifat solutif ya. Solutif itu artinya sesuai dengan apa masalah yang dihadapi masyarakat. Ini poin pertama yang harus dipahami. Saya buka dulu step-stepnya di sini. Silahkan bagi yang akan menanyakan dulu. Saya harap ada diskusi intensif untuk memahami. Jadi pada poin pertama ini intinya kalau mau membuat suatu formula atau ramuan itu dimulai dari penyakit-penyakit yang terbanyak yang ada di masyarakat. Dan itu setelah diketahui kemudian dicari bagaimana penyebab terjadinya penyakit tersebut atau istilahnya patogenesis ya, proses terjadinya penyakit tersebut. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dia Nawang Mulan, ada atau Ferry? Ada, Pak. Silakan Ferry. Ferry Ainun. Silakan. Belum, Pak. Mungkin nanti. Oh, belum. Tadi saya kira ada gitu. Nur Aini ada? Ya, oke. Nur Aini? Ada, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan. Nggak ada? Ada, Pak. Tidak sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Oh, ya udah, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Step yang kedua. Jadi pahami step-stepnya ya. Yang penting step-stepnya. Yang step pertama tadi adalah kalian harus cari kasus penyakitnya yang terbanyak. Kemudian dari penyakit tersebut dicari bagaimana patogenesis atau terjadinya penyakit tersebut. Saya mau kasih contoh di sini soalnya. Jadi contohnya diabetes. Misalkan ya, diabetes ini dibagi menjadi dua. Yang pertama diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, lalu kita setelah tahu diabetes itu ada dua, ada tipe 1, tipe 2. Kadang ada yang membagi ada 3, yaitu diabetes yang terjadi pada ibu yang hamil atau kita sebut istilahnya gestasional diabetes ya. Diabetes yang terjadi pada ibu-ibu yang hamil. Tapi itu tidak setiap insidensinya atau kejadiannya kecil. Yang paling sering justru diabetes tipe 2. Nah, itu contohnya ya. Nah, lalu apa penyebab diabetes tipe 2? Nah, gitu. Ini kan hampir 95%.
angka kejadiannya itu adalah tipe 2. Yang tipe 1 maupun yang gestasional itu sedikit. Nah, maka ketika kita mendapatkan kasus seperti ini, karena kita kan mau menyusun sebuah ramuan ya, yang harus kita tahu kok bisa terjadi diabetes tipe 2 itu gimana toh gitu. Nah, ternyata diabetes tipe 2 itu disebabkan oleh resistensi insulin gitu. Jadi insulinnya itu justru berlebih, tetapi otot tidak bisa menggunakan insulin tersebut untuk merubah glukosa menjadi glikogen atau gula otot. Jadi artinya apa? Problemnya karena terjadi resistensi insulin. Lalu dicari lagi, kok bisa ya terjadi resistensi insulin? Oh, ternyata adalah karena si insulin ini tidak bisa digunakan oleh sebab adanya asam lemak bebas atau free fatty acid. Nah, lalu siapa atau apa kejadian free fatty acid ini? Ternyata itu atau lebih banyak terjadi pada mereka yang mengalami obesitas atau overweight, kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, ini sebagai contoh cara melihat penyebabnya seperti itu. Nah, kemudian nanti di dalam menyusun ramuannya berarti harus ada yang menurunkan atau bahan yang digunakan untuk menurunkan berat badan atau meluruskan lemak atau trigliserida. Nah, itu logikanya seperti itu. Ya, jadi urutannya begitu. Nah, ini kemudian nanti juga pada kondisi orang yang diabetes itu kan badannya lemah gitu ya. Mudah lelah gitulah. Berarti nanti di dalam penyusunan ramuannya harus dikasih komponen yang bersifat meningkatkan daya tahan atau stamina. Nah, seperti itu. Kemudian pada orang yang mengalami diabetes itu juga sering mengalami gejala-gejala seperti katakanlah tadi selain mudah lelah itu juga dia mengalami banyak minum misalkan. Kemudian kadang gatal-gatal pada beberapa organ vital gitu. Berarti nanti harus ada penambahan ramuan yang bersifat untuk sebagai anti bakterinya, misalkan begitu. Selain ramuan atau tumbuhan yang memang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah itu sendiri. Nah, ini logika menyusun ramuan itu harus didasarkan pada faktor penyebab atau gejala yang timbul dari penyakit tersebut. Kayak tadi, diabetes, gejala yang timbul itu kan biasanya gatal-gatal, kemudian dengan kata-kata tadi mudah lelah gitu. Jadi itu yang harus dibuat formulanya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu adalah lalu tumbuhan apa yang harus kita pakai? Nah, tumbuhan apa yang harus kita pakai? Ini kalau kita kemarin sudah paham tentang cara seleksi tumbuhan, saya kira itu akan lebih cepat kita memahami penyusunan formulanya. Tapi untuk sementara saya kenalkan ya, ada beberapa jenis tumbuhan ini, ya ada kunyit, sirih, jahe, kumis kucing, pinang, sirsak gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari 7 bahan ini, ada yang belum tahu mungkin? Atau semua sudah tahu ya? Kelapa, Pak. Vina? Kelapa. Oh iya, kelapa itu yang dipakai nanti VCO nih, Ferry Ainun ya. Yang dipakai itu adalah VCO-nya, virgin coconut oil-nya yang dipakai. Kumis kucing udah tahu ya, pinang juga udah tahu.
Pinang ini yang dipakai nanti kulit buah pinang. Kalau sirsat itu sebagian besar yang dipakai daunnya. Sirih juga daun, jahe, rimpang ya. Terus kumis kucing ini daunnya. Nah, itu yang tahap kedua ini nanti adalah kita bisa menyusun ramuan-ramuan dari tanaman-tanaman ini. Gitu. Berarti nanti kunyit ini harus kita sediakan. Gitu ya. Nah, selain tanaman ini apalagi? Berdasarkan dari survei Riskesdas ya, riset kesehatan dasar Kemenkes, ini ada jahe. Jahe tadi juga sudah disebut di sini ya. Jahe juga sudah ada. Tambahannya di sini ada kencur, ada temulawak, ada meniran, ada mengkudu. Misalkan atau seandainya kita disuruh atau diminta membuat ramuan ya dari berbagai Mengkudu. tanaman ini, mengkudu, mengkudu itu nama lainnya pace atau noni ya, noni. Seperti itu, pace atau noni. Itu adalah jenis mengkudu. Ya, ini jenis tanamannya dikenali dulu. Jadi saya meminta setelah kalian misalkan sudah mengetahui bagaimana proses terjadinya penyakit tersebut, itu berarti faktor penyebabnya atau kita sebut sebagai kausatif ya, faktor penyebab atau gejala yang ditimbulkan akibat penyakit tersebut. Ini biasa kita sebut sebagai simptom atau gejala-gejala yang timbul. Setelah tahu patogenesisnya, terus tahu tanaman yang harus digunakan apa. Nah, ini saya contohkan. Ini contoh ya, kalau sebetulnya kalau tanam yang bisa dipakai banyak sekali. Tetapi ini saya contohkan dulu. Apa namanya? Dari dua hasil riset ini. Ini dari riset Kementerian Kesehatan ya. Yang satu ini adalah Ristoja 2015. Ini yang paling banyak dipakai oleh masyarakat se-Indonesia atau 700 etnis di Indonesia itu lebih banyak menggunakan jenis ini. Kalau ini Riskesdas 2010 ini adalah jenis tanaman yang diracik atau diramu oleh masyarakat tapi basisnya adalah rumah tangga. Ya, rumah tangga. Ini ada jahe, kencur, temulawak. Artinya di rumah tangga itu yang paling apa namanya? Paling banyak menggunakan itu adalah jenis ini. Nah, ini kalau digabung berarti jumlahnya ada berapa ini? Ada 7 ditambah tadi jahe sudah ya, ditambah kencur, temulawak, meniran, mengkudu. Jadi 7 ditambah 4 ada 11. Jadi ada kesebelasan ya, kesebelasan tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyusun ramuan. Nah, gitu ya. Baik, itu yang kedua. Yang pertama tadi penyakitnya diketahui bagaimana penyebabnya dan gejala-gejalanya. Lalu yang kedua ini adalah tanamannya yang akan digunakan untuk meracik diketahui ya apa saja. Dan ini tadi saya kenalkan dua riset terbanyak tumbuhan yang dipakai oleh masyarakat, baik yang dari data riset tanaman obat dan jamu maupun riset kesehatan dasar. Dua-duanya ini adalah di bawah Kementerian Kesehatan. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga atau yang berikutnya, bagaimana kita menyusun ramuan. Jadi kalau menurut Kementerian Kesehatan, nanti para mahasiswa menyusun ramuan itu nggak boleh terlalu banyak. Di sini hanya dikatakan antara 2 sampai 5. Jadi 2 sampai 5 tanaman. Padahal tadi di sini kita sudah punya berapa tadi? 7 tambah 4, 11 tanaman. Ya, berarti kan mudah saja kita memilih 3 atau 2 sampai 5 tanaman itu. Katakanlah, ini saya kasih contoh ini. Katakanlah kita mau membuat ramuan untuk penderita diabetes misalkan tadi kan.
Nah, nanti bisa dipakai misalkan ya dari kunyit, ya kan? Terus dicampur dengan sirsat, misalkan. Terus dicampur dengan meniran, misalkan. Nah, seperti itu sudah jadi ramuan karena sudah ada 3 komponen, ya 2 sampai 5 gitu. 2 sampai 5 tumbuhan tadi. Nah, ini padahal ada 11, maka tidak susah ya kita untuk menyusun ramuannya, padahal di sini hanya yang diminta 2 sampai 5. Yang kaitan dengan jumlah ramuan. Terus kaitan dengan bagian yang akan digunakan untuk diramu. Kita sebut sebagai simplicia atau bagiannya itu apa? Nah, perlu saya sampaikan, pada prinsipnya para mahasiswa bisa menggunakan semua bagian. Tapi saya ingin mengingatkan, utamakan yang berkhasiat dari tanaman itu yang dipakai adalah daunnya. Mengapa? Kalau yang dipakai akar, batang, kulit batang, ini akan mengancam kelestarian tumbuhan tersebut. Jadi tumbuhan tersebut bisa saja kemudian nanti menjadi tanaman langka karena banyak dipakai untuk meracik tetapi tidak dilakukan pembudidayaannya. Ini jenis dari contoh misalkan tanaman-tanamannya itu adalah jenis tanaman liar. Biasanya liar itu dengan cara ya dia tumbuh liar, tidak pernah dibudidayakan gitu. Kemudian tanaman itu bernilai, biasanya masyarakat akan mengambil begitu saja, nggak memikirkan kelestariannya. Nah, kalau ini ini terjadi pada para mahasiswa, yang artinya nanti mahasiswa yang akan membuat ramuan, ya, utamakan sekali lagi, utamakan daun atau rimpang. Meskipun tidak ada salahnya juga pakai akar, nggak masalah, tapi utamakan gitu, supaya tidak mengancam kelestarian. Nah, ini yang keberapa tadi? Ketiga ya. Setelah patogenesis, jenis tanamannya, kemudian jumlah dan bagian dari tanaman yang akan diracik. Ini jumlahnya 2 sampai 5 yang akan diracik, usahakan dari jenis daun atau rimpang ya. Atau ini ada buah ya, pokoknya yang berwarna biru itu diutamakan gitu. Dan merah bisa diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak dipakai dulu. Misalkan kalau terpaksanya sudah ada daun yang bisa menggunakan, ya mendingan daun gitu. Karena pasti akan mengancam kelestarian. Ini sudah terjadi kayak pasak bumi, purwoceng, itu sudah harganya sekarang sudah melambung sangat tinggi karena sudah masuk kepada kelangkaan bahan baku. Jadi harganya menjadi sangat mahal. Baik, ini yang keberapa tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan saya buka tanya jawab dulu biar step by step. Ada? Bapak, izin bertanya. Kan, Husnia. Ini Pak, kan tadi saat peramuan bisa menggunakan 3 sampai 5 bahan alam ya Pak? 2 sampai 5. 2 sampai 5. Itu pada saat peramuan itu kan kemungkinan bisa menggunakan itu Pak. Nah itu tuh saat peramuan ada interaksi antar senyawa tidak sih Pak? Di dalam kandungan bahan alam itu tersebut? Sangat mungkin, sangat dimungkinkan. Makanya kenapa dikurangi jumlahnya, jangan sampai terlalu banyak. Itu juga salah satu alasannya untuk menghindari terjadinya interaksi. Itu yang dimaksud menghindari interaksi dalam konteks interaksi yang negatif ya. Karena bisa jadi atau salah satu tujuan dari kita membuat ramuan atau formula, jadi ada beberapa komposisi itu juga untuk meningkatkan khasiatnya melalui interaksi senyawa-senyawa aktifnya, itu khasiatnya bisa meningkat gitu. Jadi masih ada kemungkinan 2, yaitu khasiatnya meningkat ya atau semakin baik, atau nanti untuk mencegah terjadinya interaksi atau ya antar beberapa bahan
yang sifatnya negatif. Jadi belum bisa dipastikan juga hostnya untuk ininya, untuk terjadi interaksi atau tidaknya itu. Tetapi yang penting adalah kita upayakan untuk mencegah dulu. Jikalau terjadi interaksi yang negatif, maka salah satu pencegahannya dikurangi jumlah tumbuhannya, jangan terlalu banyak gitu. Jadi kalau ini tadi rekomendasinya Kemenkes itu 2 sampai 5. Seperti itu ya. Iya Pak, terima kasih. Ada lagi silakan. Makin ke belakang sebentar. Ya, makin lanjutkan. Berikutnya kita akan mulai ya menyusun ramuan obat jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di Indonesia ya, yang dipakai, yang terbukti secara aman ya, dan secara empiris memiliki khasiat atau manfaat. Jadi jangan meracik atau meramu tumbuh-tumbuhan atau dari tumbuh-tumbuhan yang belum jelas itu. Maka tadi di awal saya sampaikan ini yang belum tahu gitu. Tadi yang tadi yaitu ada kuje, sirih, jahe, kelapa atau VCO, kumis kucing, pinang, sirsat. Nah, kemudian ada kencur, ada temulawak, meniran, mengkudu. Nah, semoga semuanya sudah tahu. Kalau belum tahu silakan di googling. Ya, di Google itu dilihat di image, nanti akan ketahuan. Jadi yang dimaksud di sini untuk menyusun ramuan itu konteks yang kedua itu adalah harus terbukti aman. Jadi aman dulu itu aman yang mendahului, maksudnya keamanan itu didahulukan dari manfaat atau khasiat. Itu ya. Lalu yang berikutnya harus secara jelas menunjukkan bagian yang digunakan apa. Ya. Kemudian nanti ada larangan, itu peringatan, efek samping, interaksi, ini tadi yang ditanyakan tadi kan, dimungkinkan nggak terjadinya interaksi? Ya kalau yang interaksinya negatif ya harus dihindari gitu. Dan ini memang tidak mudah mencari interaksi dalam suatu ramuan obat tradisional gitu. Hanya beberapa yang terindikasi dan memang itu berbahaya. Misalkan interaksi antara meniran dengan meniran dengan jinten hitam. Ini nggak boleh dicampur dalam satu ramuan atau formula, karena itu bisa menyebabkan interaksi dari kedua tanaman tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan pada hati. Nah, itu contoh interaksi.
Jadi kalau kita akan menyusun suatu ramuan, aspek-aspek ini harus diperhatikan. Selain keamanan, manfaat, itu juga ada konsep larangan. Kemudian konsep peringatan, misalkan peringatan tidak boleh untuk ibu hamil, misalkan gitu. Kemudian dosis, ya ini juga penting dosisnya. Lalu cara pembuatan atau penggunaan, misalkan direbus berapa, diseduh berapa lama, gitulah. Itu intinya ke pembuatan atau penggunaan. Baru daftar pustaka atau landasan rujukannya. Nah seperti itu cara membuat suatu ramuan. Ini namanya ramuan obat tradisional Indonesia. OT itu obat tradisional Indonesia. Nah, mari kita lihat ketentuan. Kalau tadi bicara keamanan, ya ketentuannya dari mana? Secara ilmiah ya dari LD50 atau letal dosis 50, yaitu dosis yang menyebabkan sebanyak 50% dari hewan uji itu mengalami kematian gitu. Itu namanya dosis 50. Kemudian bicara tentang manfaatnya yang terbukti secara empiris. Empiris itu pengalaman. Misalkan berdasarkan dari seleksi yang kemarin itu ya, yang sudah kita cari itu ya, ada dari kitab-kitab kuno misalkan seperti itu. Berikutnya, ketentuan yang berikutnya, ramuan obat tradisional tidak boleh digunakan dalam keadaan kedaruratan. Ini saya kasih tanda merah ya untuk menjadi perhatian. Dan keadaan yang membahayakan jiwa. Jadi kalau misalkan terjadi suatu kasus emergensi ya, dibawa ke ICU, kemudian kita ya karena sudah belajar herbal katakanlah, kemudian meminta sudah saya tangani pasien tersebut dengan obat-obat herbal misalkan, padahal dia dalam kondisi di ICU kegawat dauratan. Nah ini nggak boleh ya. Jadi posisinya kita harus paham betul. Berikutnya, obat tradisional tidak boleh digunakan untuk mata ya, di mata, intravagina dimasukkan lewat vagina, atau parentral ya, atau parentral ini juga nggak boleh. Terus tidak boleh juga mengandung alkohol lebih dari 1%. Nah, saya kok mengatakan alkohol kalau yang banyak itu haram, yang sedikit pun juga haram. Jadi sebisa mungkin tidak perlu harus dipakai alkohol gitu. Ya, itu ketentuannya. Yang berikutnya, tidak boleh dicampur dengan BKO atau bahan kimia obat. Bagaimana cara kita mengetahui adanya BKO? Ada 3 cara ini. Yang pertama, secara efek segera. Begitu kita minum, kok langsung terasa. Itu cespleng namanya. Tokcer, mujarab, wes, apalagi istilahnya. Nah, kalau kita mendapati kasus seperti ini, saya malah justru curiga. Jangan-jangan jamu yang kalian minum itu adalah, atau ramuan yang kalian pakai itu adalah yang sudah ditambahkan dengan bahan kimia obat. Cara yang kedua, organoleptis. Organoleptis itu dengan bau homogenitas. Jadi nanti ramuannya atau dalam bentuk serbuk itu dituang dalam kertas perkamen, terus digerak-gerakkan gitu, nanti akan misah. Yang satu warnanya putih, yang satu coklat. Ya, yang putih itu yang sebagai BKO-nya. Yang coklat itu adalah yang murni. Istilahnya itu adalah herbal yang tidak dicampur dengan BKO. Tapi ini beberapa akhir ini marak adanya jamu-jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat. Kemudian untuk identifikasi spesifiknya itu pastilah untuk menetapkan itu dibawa ke uji lab ya, uji lab baru nanti ketahuan bahwa jamu yang dibeli Bapak Ibu itu adalah jamu yang sudah dicampur dengan BKO. Nah, apa saja jenis jamunya atau ramuan yang dicampur BKO? Biasanya ini yang paling banyak: pelangsing, nafsu makan, obat kuat ya, pegel linu, encok, rematik, asam urat, kemudian menghilangkan rasa nyeri.
Nah, ini jenis jamu, jenis DKO yang paling banyak digunakan itu paracetamol, butazon, gitu ya, diklofenak, kafein dan seterusnya. Lalu kalau nanti di dalam tadi kan ada cara penggunaan ya, itu ada kata direbus, itu berarti kalian harus bisa menerjemahkan ini, yaitu direbus itu berapa lama? 15 menit. Sampai mendidih berapa menit? Ya, berapa suhunya? 90 sampai 98 derajat Celcius. Kemudian perebusan simplisianya itu cukup 30 kalau yang untuk infus itu 15 menit, kalau yang dekokta itu sampai 30 menit, suhunya sama ya, api yang disebut api dekokta. Jadi ini kalau nanti kalian memberikan instruksi misalkan seduhlah gitu ya, cara nyeduhnya itu seperti ini. Kemudian alat yang dipakai untuk merebus atau kalau tadi seduh ya, ini kemudian digodok. Nah, alat yang dipakai untuk itu tidak boleh logam. Terkecuali kalau logamnya itu harus dilapisi stainless steel. Nah, yang saya rekomendasikan kalau kita merebus itu sebaiknya pakai jenis-jenis ini, kaca, keramik, porselin, ya, gerabah. Nah, itu yang ya istilahnya secara ini itu lebih bagus, lebih aman gitu. Nah, lalu kalau seduhan itu menggunakan air mendidih tadi yang sudah dijelaskan di awal, itu dituangkan ke dalam simplisia, ditutup, didiamkan 10 sampai 15 menit. Ya, ini yang diseduh. Lalu simplisia yang digunakan ini harus bersih dari segala pengotor, kemudian sebelum diproses untuk lebih lanjut. Nah, sekarang masalah dosisnya. Dosisnya itu seperti ini. Ya, ada dosis yang dengan istilah digenggam. 1 ibu jari, 1 cangkir. Ya, itu adalah dosis yang disebut antropometri. Ya, dosis antropometri itu memang ciri khas dari jamu-jamu yang disusun formulanya oleh nenek moyang kita dulu. Ya, itu 1 genggam. Nah, oleh Kementerian Kesehatan itu dilakukan konversi atau penyetaraan, yaitu 1 genggam setara dengan 80 gram. Itu ya, 1 genggam itu 80 gram. Nah, bagaimana dengan 1 ibu jari? 1 ibu jari setara dengan 8 cm atau 10 gram. Bagaimana dengan 1 cangkir? 1 cangkir setara dengan 100 mili. Nah, seperti itu dosisnya. Jadi dosis yang digunakan secara tradisional itu ya tidak jauh dari ini, ilmu-ilmu tentang pendosisan ini disebut posologi. Posologi itu adalah ilmu tentang dosis, ya, seperti itu. Lalu simplisa yang sudah disiapkan ini ditempatkan pada tempat yang kering. Itu ini terlalu kecil, ini apa? Bukan 150 ya, tapi 108 sampai 15 derajat Celcius dan dalam wadah yang tertutup rapat. Lalu kalau harus pakai saringan, katakanlah mahasiswa harus menyaring serbuk, gunakan bahan yang plastik atau nilon atau steel atau kasa. Ya, selain itu biasanya akan banyak mengalami kendala atau problem. Begitu, ini tahapan ketentuan-ketentuannya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke pembuatan ramuannya. Silahkan. Fadila, silahkan. Nggak ada. Linda. Halo, Linda. Hadir, Pak.
Ya, silakan. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Udah jelas? Insya Allah sudah, Pak. Ya, baik, kita sebentar. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kemudian ketentuan kita atau rambu-rambu istilahnya ya untuk menyusun sebuah ramuan. Tadi yang di awal sudah kita sampaikan, bahan yang dipakai itu adalah bahan yang aman. Artinya jangan menggunakan bahan toksik. Contoh, nanti ada contohnya yang toksik. Kecubung misalkan ya. Kemudian ada juga ini, jangan sampai terjadi kontraindikasi dalam satu bahan atau ramuan ya. Jangan sampai terjadi efek toksik setelah pencampuran dua bahan. Ini tadi yang ditanyakan tadi ya. Kalau misalkan meniran dicampur dengan jinten hitam, ya itu akan terjadi efek toksik pada hati. Lalu dosis, perhatikan dosis masing-masing bahan maupun ramuan. Tadi sudah kita jelaskan dosis-dosis tradisional dikonversi ke modern atau istilah persen atau gram. Kalau dosis tradisionalnya itu biasanya pakai satuan antropometri seperti genggam. Kemudian selain genggam itu apa? Ruas jari gitu misalkan, itu dosis antropometri. Selanjutnya jangan sampai terjadi kesalahan. Ya, kesalahan penggunaan bahan. Ini contoh ya, penggunaan bahan ramuan yang dilarang. Ini yang tidak boleh ya. Ada kecubung, oleander ya, kompre, dringo, jungrahap, kappa-kappa ya. Ini bisa menyebabkan hepatotoksik. Lalu jungrahap
lalu asaron, dirimu ini ada asaron karsinogenik, tapak doro, ya, Artemisia annua. Ini yang tidak boleh ya, karena ini dianggap beracun. Nah, sekarang, mohon maaf, saya mau kasihkan contoh ini. Ini nah, sekarang mari kita terapkan ilmu yang tadi atau teori-teori yang tadi di depan itu yang sudah kita pelajari. Misalkan gini, kita harus bisa mengkategorikan suatu bahan atau tumbuhan berdasarkan dari klaim manfaat atau khasiatnya. Sebagai contoh, kita harus ramuan untuk pelangsing. Contohnya ini ya, ini ramuan pelangsing. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana sih orang supaya langsing itu gitu kan. Ini jadi hampir mirip dengan yang teori patogenesis ya, faktor apa yang bisa menyebabkan suatu penyakit obesitas, kelainan gangguan obesitas gitu ya, atau kegemukan. Oh, berarti harus diupayakan supaya dia jangan banyak makan. Nah, gitu misalkan. Berarti apa aja jenisnya? Daun jati Belanda, rimpang bungle, temu giring. Ini adalah contoh untuk menekan nafsu makan. Lalu yang kedua, pelarut lemak. Contohnya misalkan buah jeruk nipis, daun kemuning, kemudian rimpang kunyit, misalkan seperti itu. Kemudian yang untuk mengelat, mengelat itu apa ya istilahnya itu pengelat tahu ya. Jadi lemaknya itu dihilangkan gitu. Itu jenisnya seperti kulit buah delima, daun jambu biji, ya, kulit batang kayu rapet, daun teh. Ini yang lebih bersifat pengelat itu dari jenis yang apa istilahnya rasanya itu adalah sepet, ya, sepet-sepet itu. Berikutnya adalah pelancar BAB. Kenapa harus ada pelancar BAB? Karena nanti lemak hasil yang sudah dikelat atau dilunturkan, dilarutkan itu dibuang melalui BAB. Jadi harus ada yang BAB-nya dibuat lancar. Ini contohnya lendir, daun lidah buah, buah mengkudu, daun mengkudu. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Ini adalah cara mengklasterkan. Nah, tadi di awal ada 11 tumbuhan obat ya, tadi yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, coba itu nanti kalian klaster. Contohnya kunyit itu untuk apa saja gitu ya. Kemudian jahe itu untuk apa saja manfaatnya gitu ya. Nah, tolong itu di apa bisa dilatih dari sini, diklasterkan dulu. Meskipun nanti saya kasih contoh di akhir ini, nanti ada beberapa contoh tumbuhannya gitu ya. Nah, setelah tahap menyusun ramuan ini, yang berikutnya adalah menyusun komposisinya. Nah, ini komposisinya daun kemuning. Daun kemuning kita lihat dari di mana. Daun kemuning. Oh, ada di sini. Berarti daun kemuning itu fungsinya untuk pelarut lemak. Kita tempatkan di sini. Lalu daun jati Belanda. Nah, daun jati Belanda tadi kita ambil dari sini ya.
Lalu rimpang temu giring kita ambil ya, masukkan sini. Lempu yang wangi, di sini nggak ada ya, tapi lempu yang wangi itu kaitannya adalah termasuk dari jenis yang untuk mengatasi gangguan pencernaan. Terus simpang bengle ini penambah nafsu makan. Lalu di dosis secara antropometrinya ini seperempat genggam, setengah jari, 3/4 jari, setengah jari gitu. Ini dosis yang antropometri. Nah, ini yang sudah dikuantifikasi istilahnya ya. Sudah dikonversikan ke satuan gram atau persen. Nah, rasionalisasinya ramuannya gimana? Nah, ini daun kemuning tadi seperempat dengan 20 gram. Simpliciannya daun kemuning ya. Jumlahnya 3 gram. Ini untuk pengelat fungsinya. Begitu juga dengan daun jati Belanda ya. Ini adalah penekam nafsu makan, rimpang temulawak wangi ini mengatasi gangguan pencernaan, rimpang bengle adalah pelancar untuk melancarkan BAB ya. Bengle untuk menekan nafsu makan ya, yang di sini ya. Ganti. Nah, seperti ini. Ini rasionalisasi ramuannya. Lalu berikutnya, ini kita terapkan ilmu kita yang di awal tadi. Misalkan pegelinu. Ya. Pegelinu itu apa toh penyebabnya kan gitu. Nah, ini namanya patogenesis ya. Patogenesis suatu penyakit. Jadi kita lihat, oh pegelinu itu disebabkan oleh adanya penumpukan asam laktat di otot, misalkan. Ketidakseimbangan mineral yang mengontrol kontraksi otot dan relaksasi. Beban, duduk atau tidur, kurang olahraga dan seterusnya. Termasuk faktor usia ya. Itu ininya, faktor penyebab. Lalu gejalanya apa? Gejalanya ini. Pegalinu ditandai dengan rasa pegal atau nyeri ringan pada otot dan linu pada tulang, termasuk tulang belakang atau. Nah, berikutnya adalah penata laksanaannya, berarti penyusunan komposisi di sini. Kalau ada gejala seperti ini, ada faktor penyebabnya seperti ini, maka kira-kira dikasih apa ya ramuannya gitu. Ini adalah analgesik atau pereda nyeri, untuk antiinflamasi atau radang, kemudian pemberi rasa hangat pada badan. Berarti ini ada 3 ini. Nah, ini tadi kan ada pengenalan tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, tinggal diletak. Contoh anti radang ini bisa dari kunyit ya. Rasa nyeri bisa dari cabai Jawa. Pemberi rasa hangat dengan jahe. Misalkan seperti itu. Jadi ini sudah tersusun komposisinya. Tinggal menggunakan dosis tadi. Ya kan? Tinggal dosisnya berapa. Kalau misalkan kalian tidak atau belum mendapatkan istilahnya buku-buku tradisionalnya yang dipakai untuk penyusunan ramuan tradisionalnya, itu kalian bisa menggunakan logika dosis ya. Ini logika dosis ya, yaitu kalau bentuknya kering itu dalam jumlah 3 gram ya, 3 gram. Berarti ini bisa pereda nyerinya 3 gram, pereda radang 3 gram, ya, pemberi rasa hangat pada tubuh 3 gram. Atau 3 itu konversinya, yaitu 1 sendok teh peres. Peres itu tidak menggunung gitu, tapi rata. Nah, ini 1 sendok teh, 1 sendok teh, 1 sendok teh. Nah, seperti itu. Itu cara membuat pendosisannya. Nanti tinggal cara makainya gimana. Nah, cara makainya itu adalah
dibuat diseduh atau direbus gitu kan. Tadi di awal sudah ada tadi. Kalau direbus itu bagaimana ketentuannya, kalau diseduh bagaimana ketentuannya, seperti itu tadi di awal ya. Baik. Nah, berikutnya adalah ini tadi ya, yang tadi sudah kita bahas jamu pegelinu. Ini sudah diberikan contohnya. Pereda nyeri itu apa saja ya. Ini ada contoh rimpang jahe tadi, radang, ada kencur kunyit ya. Kemudian penghangat badan, ini ada cabai Jawa, serai, ya, lada hitam. Nah, terus kita susun simplisiannya seperti ini. Ini komposisi, ya. Nah, menyusun komposisi seperti ini didasarkan pada penata laksanaannya ini. Nah, di sini. Karena untuk anti nyeri, anti radang lah. Nyeri, radang, pemeriksaan hangat ini dari mana datangnya? Dari ini. Faktor penyebab dan gejala. Nah, seperti itu ya. Nanti nyusun ramuannya. Nah, ini kemudian setelah diklaserkan, lalu jumlahnya atau dosis ini ya. 2 sendok makan, 1 sendok makan, 1 sendok makan ya. Terus ini dipakai secara topikal, kalau untuk luar. Ya. Kalau untuk dalam itu COD ya. Kalau untuk luar namanya COL, cairan obat luar. Ini yang untuk dalam. Itu tadi rimpang lempu yang pahit, ya, cabai Jawa, jahe, ya, air panas, madu. Ini bahan yang dipakai nanti diminum. Ini kegunaannya untuk pereda nyeri, pereda radang, dan pemberi rasa hangat tubuh. Ini cara menyusun komposisi seperti itu. Terkadang ditambah dengan korigen atau bahan tambahan untuk menguatkan rasa, bau, atau warna. Ini contoh yang untuk penyedap rasa untuk ini ya, bisa daun saga ya, kayu legi ya. Kemudian serai, lada ya, asam jawa, jeruk nipis dan sebagainya. Kemudian untuk penyedap bau bisa biji kedawung, kecipir, jahe, serai, kapulaga, menta atau poko ya. Ini fungsinya untuk penambah warna, kunyit, kayu secang, rosella. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk bagaimana menyediakan ramuan-ramuan yang bermutu itu dari si bahan bakunya. Saya persilakan kalau ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu. Dunia Anggita, silakan. Ada Wardatila, Mardatila. Dari saya belum, Pak. Ada Belum, pertanyaan. baik. Ya, Fatma Meiriani. Belum, Pak. Belum, baik. Ya. Terakhir kalau mungkin nggak ada ini. Saya boleh izin bertanya, Pak Koko? Ya, Bu Nisa. Monggo, Bu. Assalamualaikum, apakah suara saya bisa terdengar? Nggih, Pak. Jelas sekali, nggih. Terdengar, Bu. Jelas. Jika suara saya terdengar, yang ingin saya tanyakan adalah jika kita punya Simplicia bunga telang Ya. yang berwarna biru, apakah bisa digunakan juga untuk pemberi warna nggih Pak pada ramuan herbal? Ya, bisa, Bu. Jadi di sini tadi tinggal kita mau meletakkan bunga telang itu sebagai apa. Itu nanti saya jelaskan setelah ini, Bu. Maksud saya, kalau dalam konsep TCM, Traditional Chinese Medicine, itu kan ada herbal raja. Kemudian ada herbal menteri. Ada herbal prajurit. Istilahnya begitulah.
Nah, kalau mau kita letakkan dia sebagai herba raja, maka posisi bunga telang itu yang utama berarti. Seperti itu. Kalau nanti posisinya hanya sebagai herba menteri, berarti dia sebagai bahan tambahan saja atau korigen. Jadi korigen itu ya kayak ini menambah warna, bisa rosella, bisa tadi apa bunga apa tadi Bu? Bunga telang, Pak, yang saat ini sedang Telang. Ya, Nggih, ya betul. berwarna ungu kebiruan. Ya, bunga telang misalkan gitu ya. Jadi bisa. Tapi kalau misalkan tadi bunga telang itu mau diposisikan Bu Nisa sebagai apa di dalam komposisi itu? Apa sebagai yang utama atau hanya bahan korigen aja gitu? Karena nanti kaitan dengan klaim khasiat dan juga dosis atau komposisi. Seperti itu Bu Nisa. Nggih, baik Pak Gintoko. Terima kasih atas penjelasannya. Satu lagi Oke. saya boleh bertanya, Pak. Misalkan ada produk tentang program kehamilan. Nah, itu komposisinya melebihi dari 5 ramuan, 5 bahan simplisia. Nah, apakah itu nanti kalau dia didaftarkan ke Badan POM akan mengalami seleksi, Pak? Karena yang saya lihat di ramuan untuk program kehamilan itu jumlahnya sekitar lebih dari 5 kalau nggak salah, Pak. Masih izin PIRT. Iya. Jadi begini, kalau misalkan kita mau menyusun suatu ramuan lebih dari 5, nanti yang biasanya dievaluasi rasionalitasnya itu yang agak lama. Jadi nanti lebih ke ini apa? Lebih ke waktu untuk pengajuan izin edarnya itu bisa lebih lama karena dari Badan POM itu harus melakukan evaluasi yang detail gitu. Kalau bahannya terlalu banyak juga ya lebih lama gitu. Itu konsekuensi yang pertama. Yang kedua, penggunaan atau penambahan jumlah ramuan hingga sampai lebih dari 5 itu juga dimungkinkan jika status dari suatu kepatogenan itu belum menunjukkan kemajuan gitu Bu. Belum menunjukkan progres terapinya. Biasanya ditambahkan lagi gitu Bu. Seperti itu. Ini sehingga biasanya ramuan bisa sampai 7 jenis dan seterusnya. Itu jika di dalam ramuan yang pertama itu kurang manjur istilahnya gitu. Nah, apakah mungkin terjadi? Ya, biasanya mungkin kita ketahui ada jenis ramuan yang disempurnakan istilahnya seperti itu. Nanti akan ada penambahan bahan yang berbeda jumlahnya dari yang pertama. Kalau dari sisi dimungkinkan apapun dimungkinkan, tetapi kita melihat kenapa ditambahkan itu tujuannya untuk apa dan harus bisa memastikan bahwa penambahan ramuan itu tidak menyebabkan terjadinya interaksi yang merugikan tadi. Seperti meniran ditambah dengan jinten hitam itu merugikan interaksinya. Dan yang terakhir Bu, penambahan dari suatu bahan itu akan membawa konsekuensi pada kos biaya atau kalau produk nanti namanya HPP, harga produksi, harga pokok produksi. Jadi HPP-nya itu mesti akan bertambah karena ada penambahan bahan. Jadi saya biasanya menggunakan logika begini, jika campuran dari bahan yang terkecil ganjil, berarti kalau 2-5 terkecil ganjilnya 3 kan Bu Nisa. Jadi jika campuran dari yang terkecil ganjilnya sudah mampu menunjukkan progres terapi yang baik, kenapa harus ditambah lebih dari 3 gitu loh maksud saya.
Karena nanti dampaknya kita harus mengkaji di harga pokok produksinya, HPP-nya gitu. Harus mengkaji lagi di kemungkinan interaksinya ya, yang negatif maksud saya interaksi yang negatif gitu. Dan yang berikutnya juga harus mempertimbangkan faktor dosis dan seterusnya. Jadi kenapa kemudian Kemenkes membatasi 2 sampai 5 itu kan karena pertimbangan seperti itu. Begitu Bu Nisa. Oke Pak Kin, terima kasih atas penjelasannya Pak. Bu, silakan Bu didetailkan kalau misalkan masih ada yang ini kan nanti jenengan kan harus mentransfer bahwa cara meraciknya harus demikian gitu. Iya Pak. Oke. Kalau ada produk yang sudah beredar juga Pak misalkan di apotek nih Pak. Nah itu dari salah satu industri obat tradisional yang sudah terkenal. Nah itu juga bahan-bahannya itu melebihi dari 5. Nah apakah itu karena mereka menggunakan izin yang terdahulu atau bagaimana ya Pak? Ya mungkin saja pertimbangan formulator tadi Bu. Jadi dalam suatu kepatogenan tertentu itu perlu ditambahkan untuk menguatkan suatu mekanisme tertentu, bisa jadi seperti itu. Ya, Pak. maka kemampuan memahami proses terjadinya penyakit itu juga menjadi alasan kenapa suatu ramuan itu bisa banyak gitu loh Bu. Bisa terjadi istilahnya itu poliherbal. Jadi ramuannya itu banyak. Ya, poliherbal. Jadi itu yang biasanya juga nanti menjadi pertimbangan tertentu. Kemudian ada jenis tipe ramuan yang misalkan kayak ramuan khas Jawa yang diramu dengan gaya Jawi gitu. Itu mesti ada penambahan kencur. Nah, manfaat atau penambahan kencur itu salah satunya adalah untuk mengurangi jika terjadi efek samping gitu. Jika terjadi efek samping dari campuran ramuan itu terus netralkan gitu ya, antidotnya itu dengan penambahan kencur. Jadi apapun bisa ditambahkan kencur kemudian Bu untuk mengeliminasi efek sampingnya, kemungkinan kalau ada efek sampingnya gitu. Oke Pak, berarti senyawa yang ada di dalam rimpang kencur itu bisa sebagai antidotum untuk beberapa herbal ya Pak ya? Betul sekali, seperti itu. Itu menurut logika dari ramuan Jawa loh ya. Saya kan menjelaskannya dengan garis bawah tadi, ini menurut ramuan Jawa seperti itu. Kalau misalkan itu jenengan termasuk ke dalam rumus empiris ya Pak? Ya, atau empiris. bukan Pak? Empiris. Oh, okay. Empiris Baik, itu. Pak. Begitu Kalau ya. dari saya pertanyaannya itu. Dari adik-adik mahasiswa, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, biar ini nanti bisa menyusun ramuan yang apa tadi? Wes tadi itu loh. Okter. yeah. Tanpa harus Tanpa ditambah diberi bahan kimia. bahan Ya. kimia obat ya, Pak. Kan sebetulnya kan orang itu hanya karena nggak sabar aja minum jamu kok agak lambat, akhirnya kasih paracetamol ya gitu ya, cepet lah, namanya juga bahan kimia obat, bahan sintetik maksudnya. Silahkan, saya minta perwakilan salah satu, takutnya belum paham ya. Cindy Pratiwi, coba. Kak Cindy. Iya, Pak. Silahkan. Kalau paham, katakan paham. Kalau mau tanya, bertanyalah di mana.
Sudah paham Mbak Cindy? Sudah, Pak. Oke, sip. Sudah paham Bu Nisa, jadi saya lanjutkan Bu. Oke Pak, monggo dilanjutkan kembali. Ya. Baik, sekarang kita akan melihat ya faktor bahan baku atau mutu bahan baku dan tadi cara menyusun ramuan itu sangat berkaitan dengan kemanjuran dari jamu ya, tanpa kita harus menambahkan bahan kimia obat tadi ya. Nah, kualitas atau salah satu yang terkait dengan mutu bahan jamu itu yang paling utama adalah cara pengeringannya harus betul. Ini kritis, titik kritis. Jadi kalau kita mau membuat herbal gitu apa ramuan, itu pastikan cara pengeringannya itu betul gitulah. Jadi ini memang kadang kalau bahannya beli dari pasar itu sih susah kita mengendalikan ya. Tapi kalau kita buat sendiri ini bisa dikendalikan ini. Yaitu pengeringan itu dengan cara ditutup kain warna hitam. Ini contoh hasil riset ya. Yang tidak ditutup dengan tutup kain hitam itu ternyata berbeda nih kualitas kuningnya itu. Lebih banyak yang rusak yang tidak ditutup ya, yang keputihan. Lalu kalau kemudian nanti para mahasiswa akan membuat ramuan yang basis bahan bakunya ekstrak. Berarti harus mengekstrak. Nah, pastikan pelarut yang dipakai itu harus tepat gitu. Ini ada satu penelitian juga nih saya kutip di sini cabai Jawa. Ini difraksi, diekstrak dengan menggunakan pelarut yang bersifat nonpolar. Yang terjadi apa? Yang terjadi malah hepatotoksik. Tuh. Tapi kalau yang dipakai fraksi ekstraksi pelarutnya itu semipolar, ini bersifat sebagai afrodisiak, tidak menyebabkan kerusakan pada hati atau hepatotoksik tadi. Dan artinya di sini itu berkhasiat dan aman. Jadi cara menentukan memilih pelarut, sistem pelarut di pemilihan pelarut di dalam sistem ekstraksi itu dipandu oleh sifat fisikokimia zat aktifnya. Seperti itu. Ini terutama kalau yang akan mengembangkan formula-formula yang nanti dari bahan yang harus bentuk ekstrak atau campuran ekstrak. Itu ya. Ini sebagai pemahaman yang harus dipahami. Jadi kuncinya kalau kita melihat jamu manjur itu, kuncinya yang pertama, ini pengalaman ya, ini pengalaman Pak. Pertama, cara ngeringkan bahan bakunya juga harus betul. Memilih pelarutnya itu harus benar ya, berdasarkan sifat fisikokimia zat aktif utamanya itu. Lalu yang ketiga, dosisnya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan tentang dosis di depan. Dosisnya itu juga harus benar, harus tepat istilahnya. Nanti secara akurat dosisnya itu bisa menggunakan dosis, kalau paling bagus ya dosis klinis ya, yang sudah diuji klinis itu paling pas itu. Tapi pakai dosis praklinis juga boleh. Nanti ada beberapa contoh ya yang saya berikan nanti di belakang. Jadi tolong dipegang tiga aspek itu ya. Ya, yang kaitan dengan ini bahan baku itu adalah cara pengeringan, membuat pemilihan pelarutnya dan dosisnya. Jadi kalau misalkan kita akan mengekstraksi kurkumin gitu ya. Kurkumin itu ada pada ternyata kurkumin itu memiliki banyak sekali aktivitas ini. Mulai dari untuk Alzheimer, diabetes, wound healing, atau untuk luka inhibit scar pada kulit, bagian kulit itu penebalan pada bagian kulit ya, anti radang dan seterusnya. Lalu apa yang membedakan satu dengan yang lain? Dosisnya. Jadi dosis untuk kemoterapeutik akan berbeda dengan dosis untuk diabetik.
Jadi dosis kurkuminnya itu berbeda kalau misalkan kita punya pasien diabetes dengan pasien kanker. Nanti pendosisannya nggak sama gitu loh. Jadi itu yang akan menentukan penyusunan formula ramuannya itu seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ini yang harus diperhatikan juga tentang bagaimana cara menyusun ramuannya dengan metode 4T1W. Tadi tepat dosis sudah saya jelaskan. Ini akan mempengaruhi atau menentukan khasiat dan tidaknya itu. Hipertensi pakai mentimun tidak lebih dari 1 buah ukuran ya, kebesaran per hari. Kalau lebih dari itu mesti terjadi hipotensi. Jadi dari hiper jadi hipo. Anti diare tidak boleh lebih dari 1 ibu jari. Seperti itu ya. Kemudian lempuyang. Ini tepat bahan. Lempuyang ada 3 jenis, emprit, wangi, gajah. Ini juga harus tidak boleh salah. Kalau salah ini akibatnya berbeda khasiatnya. Lempuyang wangi ini untuk pelangsing, lempuyang emprit, gajah itu penambah nafsu makan. Apa yang terjadi kalau misalkan salah ngambilnya? Tadi di awal sudah saya berikan contoh. Komposisi untuk pelangsing itu salah satunya menekan nafsu makan, bukan menambah nafsu makan. Itu. Jadi ini berakibat ini. Terus tepat cara guna, daun kecubung tidak boleh direbus. Cara penggunaannya kalau direbus untuk asma ini akan terjadi keracunan. Yang tepat itu dibakar dan dihirup, berarti inhalasi. Tepat waktu guna, kapan waktunya digunakan? Kalau pas kehamilan ini kunir nggak boleh di awal, nanti kunir itu bolehnya di akhir. Yang di awal apa? Yang ini boleh di awal karena untuk mempertahankan kandungan bayinya, kandungan itu supaya kokoh gitu, tidak mudah terjadi keguguran gitulah. Lalu tepat informasi, ini kemampuan literasi para mahasiswa yang akan menjadi seorang formulator itu harus terus ditambah. Jadi kayu manis dan manis jangan itu jangan disamakan, itu 2 yang berbeda. Berarti nanti cari literasinya, diautentifikasi contohnya. Oh ternyata beda ya kayu manis dengan manis jangan. Ya memang beda ya. Temu kunci dengan kunci pepet ini juga berbeda. Lalu waspada efek samping, tadi saya sampaikan bisa jadi dicampur BKO ya. Bahan tidak sesuai, menggunakan bahan tanaman yang beracun ya. Tadi sudah ada contohnya oleander dan seterusnya. Kemudian perhatikan pada anak-anak. Jadi kalau batasan anak-anak itu di bawah 12 tahun ya. Manula, ibu hamil, menyusui, dan mereka yang punya kelainan fungsi hati dan ginjal. Ini harus menjadi perhatian kalau kita akan memberi meracik herbal untuk mereka golongan-golongan seperti ini. Nah, ini yang dimaksud ramuan poliherba itu adalah menambahkan berbagai ramuan ya, dengan harapan mendapatkan efek sinergisme. Sebetulnya itu. Kenapa ramuan itu dibuat banyak itu karena untuk mendapatkan efek sinergisme. Ya. Ini contoh dasar ramuan-ramuan zaman nenek moyang kita ya. Beras, kencur, kunir, asam. Mengapa tidak beras dan asam misalkan ya? Kencur dan kunir gitu. Ya ini karena mereka sudah biasa mengkombinasikan nenek moyang kita dulu itu, dan yang secara rasional di dalam kencur itu di dalam kencur itu ada beras, karena beras mengandung amilum yang membantu kelatannya zat aktif kencur kan seperti itu. Asam dibutuhkan untuk kunir karena dengan adanya asam zat warna kuningnya menjadi lebih stabil gitu. Seperti itu ya. Nah, lalu ini tadi yang menurut TCM. Ini yang kemarin disampaikan ke saya oleh Bu Nisa itu. Nanti ada bahan aktif utama berkhasiat. Ini herbal raja kalau dalam konteks TCM. Herbal bahan pendukung khasiat itu adalah herbal menteri. Bahan penstabil, bahan tambahan ini adalah herbal prajurit. Jadi tadi pertanyaannya Bu Nisa kan bunga telang. Nah, sekarang bunga telang itu mau diposisikan sebagai di mana di sini? Ada utama berkhasiat, bahan aktif utama berkhasiat atau pendukung khasiat gitu. Kalau apalagi malah bahan tambahan aja, korigen, karena warnanya aja yang diinikan, yang dibutuhkan.
Seperti itu. Lalu ini tadi kalau dikonversi herba raja itu kurang lebih ya jumlahnya itu memang dominan dia. Kalau herba raja itu dominan. Kalau herba menteri sepertiga sampai setengah. Ini seperempat, lalu herba prajurit secukupnya atau legi artis. Ini contoh ya, kalau saya menyusun sebuah ramuan poliherba untuk hipertensi, ini ada herba raja daun seledri, herba menteri daun kumis kucing, herbanya kunir, herba prajuritnya pala. Ini contohnya. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ini nah sekarang saya mau memberikan contoh dosis-dosis yang berdasarkan hasil penelitian. Ya, ini tadi 3 kuncinya tadi kalau misalnya ramuan itu harus tahu patogensisnya dulu ya. Kemudian tahu tentang jenis tanamannya. Nah, berkaitan dengan jenis tanaman, ini saya kelompokkan untuk analgesik antipiretik. Itu apa saja? Pule, ada Alstonia scolaris. Di sini ada data keamanannya ED50-nya sudah ada. Manfaatnya ada, analgesik antipiretik, kontraindikasi. Nah, kontraindikasi ini berarti nggak boleh dipakai untuk ibu hamil gitu. Posologi itu ada ilmu tentang dosisnya. Di sini 2 kali 1 saset, 6 gram serbuk per hari. Nah, gitu. Ini sambiloto juga. Kemudian untuk antirematik, ya, ini apa saja? Ada serai. Jadi ini nanti diklasterkan seperti yang awal tadi. Diklasterkan seperti ini, bentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan mau menyusun simplisia rawan titik. Anda tinggal ngasih titik-titik, terus pahami penyakit itu. Ini membutuhkan peran ini. Ya, masukkan ke sini. Ke ini, daerah ini. Nah, terus susunlah. Kalau untuk penambahan nafsu makannya apa saja atau herbalnya gitu. Susun di sini. 1, 2, 3, 4 ini. Setelah disusun, barulah kalian mulai membuat formulanya. Gitu. Jadi seperti itu ya, alur bagaimana kita bisa menyusun ramuan yang stock care tadi ya. Ini yang antirematik, ini ada nesere ya. Ada kunyit itu, kemudian ada juga kencur ya, jahe. Ini semuanya sudah ada manfaatnya, ini sudah saya tuliskan di sini. Para mahasiswa tinggal mengulang aja. Jadi kalau jahe itu ada 50-nya sekian gitu. Kemudian manfaat osteoartritisnya. Ini bahkan yang jahe ini sudah grade C untuk rheumatoid arthritis ya, atau osteoartritis. Jadi sudah grade C itu sudah ada penelitian klinisnya. Ya. Dosisnya juga sudah ada ini. Kemudian untuk asam urat, ini ada anting-anting ya, ada sidaguri gitu ya. Anting-anting ada sidaguri. Kemudian obat paliatif, ini ada sambal, ada sirsat. Kemudian untuk tadi ini kanker juga ada kunci, ada sirsat, sambiloto, benalu mangga. Kemudian ada kunyit paroh ya. Lalu ada ciplukan. Nah, ciplukan kan bagus ini ya. Terus ada benalu teh juga ini, benalu teh. Ini juga untuk kanker. Bagus. Keladi tikus juga. Kemudian diuretik ya. Ini ada seledri, ada alang-alang, kumis kucing, meniran. Jadi para mahasiswa tinggal belajar di sini, di jenis-jenis ini sudah saya kelompokkan dosisnya LD50 ya, kayu manis, pare.
Kemudian, nah ini ada lagi untuk anti diabetes itu daun salam, ya, terus brotowali, kemudian kelabet, ya, ini yang biasa pakai ini yang dan kayu manis, ya. Kemudian anti obesitas tadi, anti obesitas itu nanti makainya jati Belanda kemuning. Kalau untuk obat kardiovaskuler itu digunakan apa ini di sini kalau untuk antihipertensi, seledri dan rosella ya. Terus mengkudu. Nah, mengkudu tadi ada kan? Mengkudu. Anti platelet ini untuk kasus misalkan supaya tidak terjadi penggumpalan darah. Biasanya ini nanti kita campurkan dalam formula mereka yang memiliki potensi atau sudah pernah kena serangan jantung atau kita tambahkan bahan ini untuk mencegah terjadi penggumpalan darah pada pembuluh. Ini adalah bawang putih, kunyit. Nah, ini bisa ini. Nah, nanti tentu dosisnya beda-beda. Tadi sudah saya sampaikan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan progres terapi itu adalah salah satunya itu ini ada penambahan antiplatelet gitu. Kemudian untuk insufisiensi vena, ini contohnya misalkan ya. Lalu kardiomiopati, pembengkakan ya, jantungnya itu bengkak. Ini miana atau iler. Ya, kemudian untuk penurun ini ada bawang putih, ada kunyit, mulawak, daun dewa ya. Lalu ada rosella, ada mengkudu, ya, alpukat, daun sendok. Ya. Kemudian untuk yang nggak bisa tidur gitu ya, cemas-cemas terus. Officinalis. Ya. Kemudian untuk saluran pencernaan, ya, itu dibagi untuk yang antasid, ini bisa pegang gitu. Kemudian temu mangga, temu lawak, gitu. Kapulaga, jahe. Kemudian anti emetik atau istilahnya mual muntah ya, biasanya itu bisa pakai jahe saja ya. Jadi misalkan pada kasus pasien yang sedang menjalani kemoterapi, biasanya dia akan merasakan mual muntah. Ya udah dikasih jahe. Kemudian anti wasir dikasih daun ungu. Ya. Selanjutnya untuk ya ini dikasih temulawak. Kemudian untuk diare dikasih sambito. Ya, ini masih banyak sekali laksatif. Ya, laksatif itu untuk konstipasi ya, masalah konstipasi. Untuk saluran pernafasan, untuk ISPA ya. Kemudian ekspektoran pengencer dahak, ini juga sudah saya berikan. Ada ADAS, ada TIMI. Nah, obat yang mempengaruhi sistem imun, ada hepatoprotektor, ini bagus, kumulawa sama kunyit ini. Kemudian obat yang mempengaruhi saluran kemih, ini ada nefrolitiasis, ada sembung, alang-alang, meniran. Obat untuk disfungsi ereksi, barangkali ada yang mengalami problem ini. Tispe pasak bumi, purwoceng, ya, cabai Jawa, som. Nah, itu para mahasiswa dari Pak Kin. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, saya berikan waktu sekitar 10 menit, dipersilahkan. Coba Nawang Wulan. Wah, ini bagus ini namanya. Ya, Nawang Wulan. Sudah jelas, Mbak? Ya. Iya, Pak, jelas, Pak.
Oke, alhamdulillah. Dan